Hai, welcome to Art Talkers. Terkadang cara terbaik untuk keluar dari lika-liku dan permasalahan hidup adalah dengan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Bisa dengan bermeditasi yang selalu dilakukan para biksu untuk menenangkan pikiran serta mengontrol diri. Tapi apakah benar begitu mujarab? Sebelum masuk ke kasus kita, sekarang saya mau mengingatkan dulu ya bahwa kisah nyata ini saya bahas tanpa mau memojokkan pihak manapun. Tidak juga menyudutkan suatu golongan atau agama. Hingga beberapa instansi dan tempat mungkin saya akan samarkan. Mohon jangan baper dan bersama-sama kita ambil hikmah serta pelajaran guna membentuk kewaspadaan maupun selalu menjaga orang-orang tersayang kita. Saya kenalkan dulu dengan seorang pemuda kelahiran tahun 91 bernama Tonabong yang merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Tumbuh dan besar di kota Battambang, negara Kamboja, serta dikenal sebagai pribadi yang pendiam semenjak kecil. Ibunya telah berpulang pada tahun 2011 dan kakak-kakaknya pun udah pada merantau dan menikah di kota lain. Sejak usia 21, dia tinggal berdua aja dengan ayahnya bernama Beng Beng, yang merupakan pensiunan perusahaan kacang di wilayah yang sama. Banyak kerjaan bersama dilakukan oleh bapak anak ini, dan Beng Beng selalu mengajarkan hal yang baik pada putranya tersebut. Berharap Tonabong juga segera dapat kerjaan serta menikah. Namun pemuda itu sama sekali nggak mau kuliah. Disuruh merantau juga susah dan emang sikapnya sangat tertutup. Hampir nggak pernah bercerita mengenai masalah apapun pada Pak Beng Beng. Pada tahun 2017 saat berusia 26, secara mendadak Tonabong mengumumkan pada semua anggota keluarga bahwa dia ingin menjadi biksu dan udah banyak browsing untuk mencari tempat yang akan cocok menjadi lokasinya mengabdikan diri, bermeditasi dan melakukan banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan Buddha, yakni di sebuah vihara di kota Siem Reap. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan pilihan itu menurut kakak-kakaknya, sama seperti agama Kristen yang ingin jadi pastor atau sejenisnya. Mengabdikan hidup pada Tuhan adalah hal yang sangat luar biasa. Namun Pak Beng Beng agak kecewa sebab dari dulu harapan terbesarnya bahwa putra bungsunya itu bisa kerja jadi bos perusahaan, menikah dan memiliki banyak anak yang akan tinggal di rumah besarnya. Pilihan ini seperti menegaskan kecurigaannya semenjak dulu apa mungkin si Tonabong tidak normal, nggak pernah berhubungan sama cewek, jarang keluar rumah dan benar-benar menutup diri. Tiba-tiba pengen jadi biksu. Nanti kalau nyaman dengan profesi ini malah beneran akan sendiri terus sampai tua. Tapi dia tahu bahwa itu sudah menjadi hasrat dan impian putranya tersebut. Mungkin menjadi biksu emang cocok dengan sifat Tonabong. Makanya dia biarkan anaknya itu berangkat dari rumah dan meninggalkan Pak Beng Beng sendirian. Namun setelahnya lelaki berusia 66 tahun tersebut ditemani oleh seorang ART yang membantu dalam menyiapkan makanan serta ngurus beresin rumah. Dia adalah seorang wanita berusia 36 tahun bernama Amolina yang sudah punya 1 anak namun dititipkan di kampungnya. Dalam masa 2 tahunan menjadi biksu, jarang sekali Tonabong pulang menemui ayahnya di kota Battambang. Dia benar-benar mengabdikan hidupnya di biara dengan memanfaatkan waktu dan umurnya. Baru 3 kali mudik, itu pun saat Pak Beng Beng sedang dalam keadaan sakit. Namun, kenyataannya memasuki masa pandemi 2020, lelaki ini memilih pulang ke rumah karena ada himbauan mengenai area tertutup termasuk tempatnya melakukan meditasi di Vihara Siem Reap. Namun gak ada masalah. Positive thinking aja mungkin emang ditakdirkan untuk mendekatkan diri sama keluarga dulu, terkhusus ayahnya yang selama ini kesepian. Beberapa kali Pak Beng Beng bertanya, apakah Tonabong akan menjadi biksu seumur hidup atau bersifat sementara, namun gak pernah mendapat jawaban pasti. Makanya dengan aneh, sang bapak nyuruh ART mereka, Amolina, untuk coba dekatin putranya tersebut. Coba dulu rayu siapa tahu bisa jatuh cinta, Amolina kan udah janda. Ya kalaupun nanti emang beneran bakal jatuh cinta nggak apa-apa, disuruh nikah aja biar bisa punya keturunan. Tapi ini terasa aneh ya bagi si ART, namun dijalanin juga sama dia, dan beberapa kali terjadi godaan yang malah bikin Tonabong marah serta memukul perempuan tersebut. Akhirnya dilakukan dengan cara yang agak ekstrim, yaitu memberikan obat tidur dan obat kuat pada Juli 2020 yang dicekokin ke Tonabong. Selama 3 minggu ini berjalan, kenyataannya Amolina akhirnya berhasil membuat anak majikannya itu menggaulinya sebanyak 2 kali. Gak tahu apakah Tonabong sadar atau tidak keesokannya, namun dia gak pernah marah-marah setelah itu.
Masih dalam masa pandemi, ternyata Tonabong jadi sering ngobrol dengan tetangga mereka yang juga adik kelasnya semasa SMA bernama Sita Binlan yang lebih muda 3 tahun dan sebenarnya udah kerja ya di Phnom Penh. Namun dia mudik karena perusahaannya tutup kena lockdown. Makanya lebih baik tinggal sama orang tua aja. Gadis itu ngerasa ngobrol sekarang sama Tonabong enak. Dulu kan pemuda tersebut tertutup dan hampir jarang bergaul. Malah sekarang asik dan suka ngasih berbagai wejangan dalam melewati hari-hari sepi. Terkhusus kala itu Sita sedang menjalani sebuah hubungan yang toksik bersama cowoknya. Terlalu posesif dan kebanyakan larangan. Apalagi sejak pandemi, jadi long distance malah sering berantem via telepon. Dia curhat yang menurut Tonabong ya kalau nggak nyaman, mending diputusin aja supaya hidup lebih tenang. Ini yang kemudian perlahan membuat keduanya makin dekat. Bayang ya saat lockdown kita tuh bener-bener nggak ada kegiatan sampai ngomong ngalur ngidul sama keluarga dan tetangga nggak ada hentinya. Ini bikin perasaan si ART Amolina nggak tenang, sebab dirinya dijanjikan bakal menjadi istri Tonabong seandainya pemuda itu berhenti jadi biksu. Ngarep banget lah ntar bisa dapat warisan tanah seperti yang disounding-sounding Pak Bembeng. Sekarang kelihatannya lelaki tersebut berbinar terus tiap ketemu dan ngobrol sama Sita. Bisa sangat berbahaya. Bahkan dalam beberapa bulan setelahnya, Pak Bembeng lihat putranya bukan aja makin akrab sama tetangga, namun sama tukang sayur yang keliling yang biasa ngelewatin rumah mereka. Namanya Ibu Linda Ceam, usia 34, yang biasa ngejual hasil perkebunan suaminya atau dari kebun orang lain. Wanita ini sering juga bercerita mengenai berbagai macam kendala hidup dan pergumulannya pada Tonabong, termasuk dalam mengendalikan emosi saat dirinya berantem dengan mertua. Perlu diingat bahwa suatu getaran cinta dan kenyamanan bukan hanya timbul karena suatu tampang yang enak dilihat ataupun fisik yang menggiurkan, namun obrolan sanggup membuat rasa nyaman tumbuh hingga membuat aliran darah berdesir dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, bikin jantung berdetak kencang sampai sanggup mengubah logika menjadi nafsu membara sebab merasa tertantang dengan hal baru. Inilah yang terjadi nampaknya pada Ibu Linda. Kediamannya nggak terlalu jauh jadi sering mengundang Tonabong ke rumahnya juga kalau sedang tidak sibuk dan saat suaminya nggak ada. Orang ngelihatnya ya udah biasa seorang biksu memberi doa dan nasihat berkunjung rumah ke rumah, jadi nggak terlalu curiga. Kenyataannya Tonabong pun ngerasa jatuh cinta perlahan pada wanita berkaki dua tersebut. Hingga pada 16 Januari 2021 saat kondisi pandemi belum pulih, Tonabong kembali ke viharanya di Siam Reap untuk mengurus beberapa tugasnya. Selama hampir 2 minggu dia nggak balik, ternyata Amolina si ART mulai resah dan bercerita pada majikannya bahwa dia berhasil mengandung. Gimana kelanjutan rencana mereka untuk menikahkan dirinya pada Tonabong. Namun kata Pak Bembeng jangan khawatir, sebab dia akan nelfon sang putra untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi ketika dihubungi, pemuda itu menolak karena dia nggak ngerasa melakukan apapun. Dia masih akan jadi biksu dan bermeditasi untuk jangka waktu yang lama. Namun bapaknya ngamuk nyuruh pulang serta bercerita bahwa itu emang hasil perbuatan Tonabong saat dirinya mabuk dan silakan menikah dengan Amolina karena semua biaya akan ditanggung keluarga. Rasa agak aneh akhirnya lelaki itu pulang dan menangisi keadaan. Jika menikah itu artinya semua tugasnya sebagai biksu akan selesai namun melanggar komitmennya pada Tuhan. Tapi bapaknya nggak peduli dan wajib nikah secepat mungkin. Dalam semingguan Tonabong nggak mau kemana-mana, mengurung dalam kamar dan terus saja menolak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Malah nyuruh sang ayah yang menikahi Amolina setelah tahu bagaimana peristiwa tercela itu bisa terjadi. Bapaknya makin ngamuk dan menunjuk-nunjuknya sebagai anak nggak tahu diri. Menikah bukanlah hal yang melanggar agama, justru sejalan. Jadi harusnya ya lakukan aja, nggak bakal dosa juga. Namun tetap ditolak sama Tonabong. Bahkan pada 2 Februari datanglah Sita sang tetangga dengan menangis bilang dirinya sedang mengandung anak Tona dan ingin segera menikah untuk menutupi aib. Nah, kali ini pemuda itu minta maaf dan lapor pada ayahnya akan bertanggung jawab. Dia menyukai Sita dan apa yang dilakukannya sama gadis itu dulu adalah atas dasar suka sama suka. Bukan kayak si ART di mana dirinya dijebak dengan obat kuat dan obat tidur. Pak Bembeng bingung karena di pikirannya ya nggak apa-apa sih kalau sama Sita juga. Yang penting putranya nikah dan punya keturunan. Tapi sekarang malah heran sendiri gimana menangani si Amolina karena udah keburu mengandung itu perempuan. Hingga akhirnya dilakukanlah rembuk keluarga yang memutuskan bahwa Tonabong akan menikah dengan Sita. Sementara Pak Bembeng yang akan menikahi Amolina. Awalnya si ART menolak karena dia pun baper kan sama anak majikannya yang tampan dan berkulit kencang. Malah dapet yang berkulit longgar. Namun karena Bembeng berjanji akan memberikan sejumlah uang serta mengajak anak Amolina di kampung buat tinggal sama mereka, akhirnya dituruti, hingga ada 2 pasang yang menikah pada Senin 1 Maret 2021 di catatan sipil.
Tonabong dengan Sita, Amolina dengan Pak Bembeng. Saat itu nggak ada resepsi ya karena masih lockdown, cuma secara dokumen agama dan negara. Sementara Tonabong kemudian mendapat hukuman dari viharanya yang saya juga kurang mengerti jenis sanksinya. Kamis 11 Maret 2021, ternyata ada seorang pria datang sendirian bernama Hong Chiam ke rumah Pak Bembeng, lalu ngamuk di sana karena diketahui bahwa istri lelaki itu, si tukang sayur bernama Linda, telah berbadan dua yang dinyatakan sebagai benih dari Tonabong. Hal ini lumayan janggal sebab bagi mereka, tahu dari mana itu wanita hamil anaknya Tonabong. Kan si Linda punya suami, ya si Hong Chiam itu, siapa tahu itu hasil pembuahan bersama suaminya. Namun tetap pria tersebut ngamuk ya sambil menyebut dirinya mandul dan 8 tahun pernikahannya nggak pernah berhasil untuk menghamili sang istri. Dokter juga sudah mengklaim Linda nggak akan bisa mengandung anak Hong, makanya berniat mau mengikuti program bayi tabung. Malah perutnya berisi yang bikin Hong Chiam curiga dan selama sebulanan menyelidiki serta memaksa istrinya ngaku. Ngomong juga wanita itu bahwa dia beberapa kali melakukannya bersama Tonabong saat sesi curhat dan bimbingan hidup. Makanya Hong Chiam mencak-mencak sebab ngerasa telah dihianati. Pak Bembeng yang kemudian mencoba mengusir Hong Chiam hingga terjadi keributan di antara mereka. Saling pukul nggak terelakkan sampai terpaksa Tona pun ikut turun tangan membela ayahnya. Mereka pukuli si Hong Chiam karena dia keras kepala dan ngelawan terus. Amolina juga ikut turun tangan dengan mengambil batu dan menghantamkannya pada kepala Hong Chiam. Tonabong ngambil kayu, Pak Bembeng ambil martil, dan semua ngeroyok Hong Chiam sampai lelaki berusia 37 tahun tersebut pun menghembuskan nafas terakhir. Sita yang kemudian telepon ambulans namun nggak datang-datang hingga tetangga muncul untuk membawanya ke Sofan Poliklinik. Namun emang nggak ada gunanya sebab lelaki itu sudah meregang nyawa sejak di lokasi kejadian. Tentunya Linda kaget saat mendengar mengenai kepergian suaminya. Dia tadi nggak menghentikan Hong Chiam ke rumah Pak Bembeng sebab ngerasa malu atas perbuatannya. Takut dilihatin tetangga malah orang-orang jadi tahu mengenai perselingkuhannya dengan si mantan biksu kemarin. Dia nggak mengira bahwa dengan teganya keluarga Chit menyerang sampai menghabisi nyawa sang suami. Dia menangis dan menyesal mengenai hubungannya dengan Tonabong. Linda juga mengaku cukup senang dan nyaman selama ini tiap kali biksu itu datang untuk berbagi ilmu agama dan berhasil menenangkan jiwanya sampai kebablasan saat sesi curhat tangannya masuk ke selangkangan Tonabong tanpa sengaja. Tiba-tiba udah kepegang dan ngerasa hangat sampai akhirnya diterusin aja deh daripada dilepas itu batang. Hal ini terjadi sebanyak lebih dari 3 kali katanya tanpa pengaman. Dia pun hamil dan suaminya sadar saat melihat alat tes pack di kamar mandi. Hong Chiam tahu dirinya tidak subur, langsung mengamuk dan selama hampir sebulan istrinya tutup mulut. Akhirnya ngaku juga dikala suaminya mengancam akan menyakiti diri sendiri. Menurut sang pengacara Julien yang membela keluarga Chit, dikatakan bahwa apa yang diperbuat kliennya merupakan bentuk pembelaan diri sebab korban Hong Chiam kesana dengan amarah membara dan sempat menyodorkan gunting tajam yang dibawanya ke wajah Tonabong. Makanya Pak Bembeng coba merebut benda tersebut karena dia nggak mau kehilangan putra bungsunya. Yang ada malah terjadi pergumulan ya, 3 orang awalnya, Pak Bembeng, putranya, dan Hong Chiam. Bahkan diketahui Pak Bembeng sempat terluka kena gunting, makanya Amolina bergerak cepat, ngambil batu dekat teras depan, lalu menghantamkannya kepala Hong. Hal ini sempat disaksikan tetangga yang bingung ada apa. Ada 4 orang di lantai sampai gulang-guling ke tanah dekat beranda, sementara Sita nggak berani ikutan. Coba berteriak tapi nggak ada yang datang. Nelfon ambulan dan polisi pun lama banget munculnya. Hingga sudah babak belur si Hong Chiam baru semua terdiam dan tetangga pun berdatangan. Telat banget sebab suami Bu Linda sudah tidak terselamatkan lagi. Karena masa lockdown cukup panjang membuat persidangan sering mengalami kemunduran. Baru hasil keputusan dibacakan per hari Senin 7 Februari 2022. Jadi setahun setelah peristiwa dan sesudah Amolina melahirkan bayinya. Akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Battambang menyatakan bahwa Bembeng, Tonabong, serta Amolina Chit bersalah atas tuntutan tingkat 2, yaitu penyerangan dengan dalih pembelaan diri yang mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Ketiganya mendapat hukuman masing-masing 12 tahun kurungan. Untuk Amolina, bandingnya diterima sebab dia anggap membela suami dan anak tirinya dari ancaman gunting yang dibawa oleh Hong Chiam. Perempuan tersebut juga masih memiliki bayi yang memperingan vonisnya. Dia pun mendapat hukuman 2 tahun kurungan. Sementara Sita sempat dianggap ikut bersekongkol, namun tidak terbukti dan dibebaskan. Jika kita mundur setahun sebelumnya, ternyata bayi yang dikandung Linda, si tukang sayur, mengalami keguguran saat memasuki bulan ketiga.
Bagaimana menurut kamu? Siapakah yang paling bersalah dalam kasus ini? Dan apakah cocok jika Bembeng serta putranya malah terkena hukuman berat? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.